Baik, selamat pagi Bapak Ibu peserta Philip Morning Market Call untuk webinar hari ini ya, tanggal 4 Mei 2021 akan segera kami mulai. Sebelumnya mohon maaf jika ada keterlambatan karena ada kesalahan teknis. Baik, kita akan mulai saja. Mungkin suaranya sudah terdengar jelas ya. Oke, kita mulai dari kondisi market terakhir, di mana rata-rata kemarin ditutup melemah ya. Untuk bursa Wall Street sendiri yang ditutup melemah hanya Nasdaq, selainnya di Dow Jones Index S&P masih ditutup menguat. Kemudian untuk Asia rata-rata ditutup kompak melemah ya. Kemudian kalau di pasar komoditas semuanya menguat tanpa terkecuali ya. Yang paling kuat itu adalah CPO, bahkan tembus kembali ke atas 4.000. Oke, ini adalah perkiraan kami atas kondisi market untuk hari ini, di mana market hari ini akan cenderung bergerak bearish ya, melanjutkan pelemahan kemarin, bearish moderate, dengan level support di 5.900 dan level resistennya di 6.030. Beberapa market driver ini ada dari bursa Wall Street, kemudian ada rilis data IHS Market ya untuk manufacturing PMI di bulan April kawasan Euro, dan juga beberapa agenda rilis data ekonomi hari ini. Untuk indeks saham Asia pagi hari ini dibuka cukup variatif ya, atau mix dengan kecenderungan naik tipis. Ini didorong oleh laporan keuangan emiten yang keluar positif, serta rilis data ekonomi Amerika Serikat yang memperlihatkan ya bahwa ekonomi Amerika masih terus tumbuh. Data PMI turun ke level 60 ya, ISM ya, Manufacturing Index ke 60,7 di bulan April, ini terendah dalam 3 bulan, setelah sempat melonjak ke level 64,7 di bulan Maret. Penurunan di kemungkinan disebabkan oleh kelangkaan bahan baku di tengah meledaknya permintaan akibat program vaksinasi yang semakin luas dan banjir likuiditas dari program stimulus fiskal. Ya, ini dari IHS Market ya. Kemudian Ketua The Fed Jerome Powell mengatakan bahwa prospek ekonomi Amerika Serikat akan semakin cerah ya, namun mengingatkan bahwa pemulihan masih kurang seimbang. Dari Eropa, data manufacturing PMI untuk zona Euro naik ke level 62,9 bulan lalu, dari 62,5 ya, naik tipis 0,4 poin, meskipun lebih rendah dari perhitungan awal sebesar 63,3. Masalah yang dihadapi sektor manufaktur Eropa sama seperti yang dihadapi oleh sektor manufaktur Amerika Serikat, yakni kelangkaan bahan baku dan penundaan penerimaan suku cadang yang pada akhirnya berujung pada banyaknya jumlah pesanan yang tak dapat diselesaikan, dan juga kenaikan biaya produksi. Hari ini investor di Asia menantikan keputusan suku bunga acuan oleh Bank Sentral Australia atau RBA dan rilis data perdagangan bulan Maret untuk Eropa. Kemudian ini adalah kondisi market terakhir, di mana untuk market domestik net buy ya, masih net buy 70,73 miliar rupiah. Total year to date 88,26 miliar. Jadi meskipun kemarin melemah, memang market masih cukup
asing masih ini ya melakukan aksi akumulasi beli. Ini korporasi ada SMGR, di mana SMGR membukukan laba bersih ya 450,3 miliar rupiah di kuartal pertama, dan ini meningkat 0,87% secara tahunan. Metro Data Electronics atau MTDL, laba bersihnya meningkat 29% di kuartal 1 menjadi 27,3 miliar. Anta membukukan laba bersih 630,3 miliar rupiah di kuartal 1. Kalau dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu, yaitu di kuartal 1 2020, Antam justru membukukan kerugian ya, 281,8 miliar rupiah. Jadi sekarang sudah mulai berbalik profit. Ini ada yang saham kami rekomendasikan pada hari ini ada BSDE. BSDE spek buy di 1190 karena medium term masih menunjukkan pola yang cukup bearish ya, dan pola kenaikannya masih terlihat perlahan tapi jelas ya terlihat kenaikannya. Target terdekat di 1250 dan target berikutnya di 1290. Jangan lupa untuk stop loss BSDE di 1135. Short term trend ini SMRA ya. Short term trend maupun medium sama-sama bullish atau menguat. Untuk hari ini kita rekomendasikan untuk trade buy, spekulatif buy untuk SMRA di 980. Target terdekat di 1005 dan target kedua di 1025. Jangan lupa untuk stop loss di level 955. Kemudian ada PPRO. Meskipun untuk medium term terlihat bearish, namun dari short term dapat kita lihat ada kecenderungan kuat untuk bergerak bullish, di mana kemarin dia sudah menembus ya resisten di 80. Jadi kita lebih prefer untuk spek buy PPRO di 80 dengan target pertama di level 85 ya, atau resisten berikutnya tuh 85, dan area target berikutnya di 90. Jangan lupa untuk stop loss PPRO di 77. Berikutnya ada Antam. Untuk Antam short term bullish, namun medium term masih cukup sideways ya. Spek buy di 2510, di 2510 ya, dengan targetnya di 2580 dan target berikutnya di 2690. Jangan lupa untuk stop loss Antam di level 2440. Jadi ini adalah beberapa saham yang kita rekomendasikan untuk hari ini. Ada spek buy Antam di 2510, kemudian spek buy PPRO di 80, spek buy SMRA di 980, dan spek buy BSDE di 1190. Kita langsung ke sesi Q&A. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan yang ingin disampaikan untuk mengenai perdagangan untuk hari ini, silakan untuk langsung saja ditanyakan. Kita akan segera menjawab ya, Bapak Ibu. Jadi kita akan masuk dulu ke platformnya dulu ya, sebelum kita menjawab.
Ya, kita akan coba jawab pertanyaan Pak Hendrali untuk saham Akra ya, kami ditanyakan. Ya, untuk Akra, kalau kita lihat secara medium term memang masih dalam fase ini apa namanya bullish, cuman short term memang ada kecenderungan sideways, dan kita lihat ada kecenderungan pula untuk kembali naik ya ke level resisten terdekatnya itu ada di 3.400. Jadi kalau sekarang karena masih di bawah ini boleh di collect ya untuk sekarang, mulai untuk akumulasi. Sekarang supportnya itu kan ada di sekitar level terendah kemarin ya, tepatnya di level 3.170 untuk supportnya. Boleh untuk buy sekarang dengan target. Ini ada kecenderungan untuk ini apa namanya rounding ya, polanya jadi akan naik lagi. Ada kecenderungan untuk naik ke 3.000, hampir 3.400 gitu untuk target. Kemudian setelah AK ada Wika. Wika untuk short term sideways, kemudian ini apa namanya medium term bearish ya. Tapi untuk sejauh ini dari pergerakannya memang sudah mulai ini ya apa namanya mencoba untuk reverse ya. Sudah membentuk pola bantalan yang cukup kuat ya di sekitar 1.350. So, itu 1.360 ya. Jadi boleh untuk diakumulasi untuk sekarang di level 1.400-an ya. 1.400-an dengan target terdekat ada di resisten terdekat tentunya 1.530. Ada juga yang tanyakan Doit, um, medium term juga sama sih ya, sideways ya. Kalau untuk sekarang boleh untuk diakumulasi. Akumulasi dengan target harga Doit di sekitar 388 ya, 3390. Kemudian berikutnya Pak Daniel ini menanyakan saham Medco ya, untuk Medco. Kita akan lihat. Ya, kalau Medco hari ini dibuka ini ya, ada gap naik ya di atas penutupan kemarin. Ini semakin mengkonfirmasi penguatan masih akan berlanjut. Tentunya potensi penguatan masih terbuka lebar ke 720 ya. Sekitar 700 hingga 720 sebagai target untuk Medco. Jadi masih bisa untuk trading buy untuk Medco ya. Target terdekat sudah tercapai kemarin di sekitar di akhir pekan lalu sebenarnya di 670 tuh udah tercapai. Sekarang ada target baru di 700 hingga 720. Jadi ada dua tahap ya sebenarnya untuk targetnya. Kemudian ada PRDA. PRDA harus agak hati-hati ya, sahamnya sebenarnya kurang begitu liquid. Jadi kalau dilihat chartnya seperti ini dan sudah patah tren juga, kalau kita lihat secara teknikalnya ya memang ada kecenderungan untuk lanjut turun sih sebenarnya untuk hari ini. Karena sudah tembus support juga ke bawah level 3850 ya. Sekarang
tadi sempat ke 3.700-an, jadi the back-nya wait and see dulu untuk PRDA. Kemudian yang terakhir ada PTBA yang ditanya, kita lihat dulu untuk PTBA. Ya, PTBA kemarin turun cukup dalam ya, bahkan menembus ke bawah level supportnya. Supportnya itu kan sebelumnya ada di sekitar 2370 ya, dan sudah ditembus ke bawah, jadi ada potensi untuk turun lagi ya. Tidak untuk kemungkinan bisa lagi ke 2200, jadi sekarang tunggu dulu ya. Potensi dulu kalau untuk masuk. Tapi kalau valuasinya memang secara valuasi masih murah untuk PTBA di tahun ini. Target kami dari sekitar 2.800 hingga 3.000 ya untuk PTBA. Secara valuasinya di kisaran 2.800-an hingga 3.000. Cuman momentumnya belum cukup oke ya. Kita akan sebenarnya boleh untuk PTBA di hold ya sebenarnya untuk medium term, karena prospek jangka panjangnya cukup baik. Dia ada hilirisasi untuk batu bara, tentunya akan meningkatkan ininya juga ya, apa namanya, produksi dia, penyerapan batu bara dari PTBA untuk PLTU ya, untuk pembangkit ini listrik tenaga uap sih. Ini untuk PTBA, dan masih banyak hilirisasi lainnya yang cukup baik prospeknya untuk PTBA. Kemudian berikutnya ada Bu Emi menanyakan SMDR, TINS, dan BRIS ya. Kita akan lihat untuk SMDR. Samudra Indonesia naiknya di luar kewajaran ya. Baiknya dihindari dulu. Kalaupun mau masuk harusnya kemarin ya. Masuknya itu di sekitar, saat masih di bawah itu di sekitar 290 ya. Sekarang ada efek spekulasi yang cukup tinggi ya, jadi naiknya juga tentunya sangat tinggi ya, di luar moving average dia seperti itu untuk harganya. Memang kalau dulu SMDR pernah ya highest levelnya di sekitar 600-an ya dulu di tahun-tahun sebelumnya, tahun 2018, 2019 juga, 2019 ya awal tuh pernah ya ke 600. Atau memang kalau masih ada yang punya boleh di hold dulu ya. Targetnya boleh aja tuh di sekitar 440 ya, sekitar 440. Tapi kalau yang belum nampaknya kita wait dulu ya. Itu untuk SMDR. Kemudian berikutnya ada TINS ya. Untuk TINS kita lihat masih ada potensi untuk menguat. Dengan target harga di sekitar 1.810. Polanya cukup bagus. Rounding ini dia sekarang lagi menguji resisten 1.760 ya. Jika berhasil tembus ke atas 1.760, sebenarnya masih oke, masih bisa naik lagi ke level 1.800. Itu untuk TINS.
Oke, kita akan coba masuk ke poems ya. Sebentar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada Bris yang ditanyakan ya. Kalau Bris kita lihat ini polanya masih sideways ya untuk medium term. Sekarang di 2240 sudah berada di level ininya juga ya apa kalau dilihat dari RSI oversold ya sudah dijual juga. Boleh untuk diakumulasi atau dibeli ya. Speculative buy dengan target di 2460. 2460 itu resisten terdekatnya. Kemudian berikutnya Pak Bahri menanyakan Telkom ya. Telkom dan Inco. Untuk Telkom medium term sudah jelas ya masuk ke fase sideways dan sekarang sudah cukup di bawah ini juga area supportnya. Boleh untuk akumulasi sekarang di level 370 dengan target harga di sekitar 3288. 3280 hingga 3300 ya. Itu untuk target terdekat untuk Telkom. Kemudian untuk Inco, kita akan lihat untuk Inco. Oke, Inco. Ya, untuk Inco medium term sideways, kemudian sekarang boleh sih untuk coba masuk. Satu target lagi yang memang belum dicapai itu kan di sekitar 4830 ya. Sekitar 4800 hingga 4830 jadi target berikutnya nih untuk Inco. Cukup menarik karena sekarang mulai reverse ya dari penurunan di akhir April, sekarang sudah mulai perlahan untuk naik atau reverse gitu. Kemudian Pak Wisber naikkan Friend dan CNT ya. Kalau frame kita lihat pergerakannya sudah cukup ini apa namanya sideways. Boleh untuk masuk lagi ke frame dengan target harga resistennya itu di sekitar 92 ya, 92 untuk target harga. Kemudian berikutnya ada CENT yang sekarang sih kalau kita lihat sudah mulai bearish ya, cenderungan agak bearish. Jadi kita wait and see dulu untuk Chen. Kita tunggu di sekitaran support ya, kisaran 240 ya. Kalau masih bisa bertahan di atas 240, oke, kita baru bisa untuk kembali masuk ya ke Chen. Karena sudah dia beberapa kali sudah membentuk pola top ya di sekitar 343, di situ jadi resistennya belum bisa jatuh menguat lagi. Sekarang justru ada koreksi bahkan turun ke bawah support
support 270 ya, sudah ke bawah 270, jadi agak beresiko lagi ya untuk turun gitu untuk Pak Wisber. Kemudian Pak Rusdim ya kan info tadi, infonya sudah. Kemudian kita ke BTPS dulu mungkin yang belum dibahas. Ya, untuk Bank BTPN Syariah, memang kalau medium term masih sideways ya pergerakannya. Supportnya sekarang ada di 3.220. Jadi boleh untuk di ini lagi apa, akumulasi lagi ya di sekitar 3.000 di harga sekarang ya, boleh dengan target harga eh, masih akan menguji level 3.500 ya untuk targetnya. 3.500 hingga 3.560 untuk Pak Rusdi. Kemudian Bu Evelyn nampaknya jadi investor BMRI ya, rutinnya kan BMRI. Oke, kita akan lihat BMRI. BMRI sih overall masih sideways ya, belum ada tanda-tanda bearish seperti itu. Karena kalau bearish harusnya dia akan tembus ke bawah 5.900 ya. Sorry, 5.000. Sekarang supportnya tuh di 5.980 ya. 5.980. Jadi selama masih dari situ masih oke untuk di hold aja untuk BMRI. Lagi pula juga harganya sekarang sudah di bawah moving average dia ya. Jadi boleh di hold dulu untuk sekarang. Targetnya di 6.220 ya. Gitu. Cuman perlu cut loss juga jika sudah tembus ke bawah 5.960. Support berikutnya itu ada di sekitar 5.800 ya. 5.800 adalah support berikutnya. Jadi jika dia tembus ke bawah 5.980, ada kemungkinan ke 5.800. Tapi overall untuk valuasinya sekarang masih cukup murah sih ya untuk harga BMRI itu. Jadi masih boleh sebenarnya untuk di hold aja untuk BMRI. Oke, kemudian Pak Iwan menaikkan Indi untuk minggu ini. Oke, tadi sorry untuk ini mau menambahkan sebenarnya untuk PBV dari BMRI sebenarnya sekarang masih di level yang cukup murah ya, di 1,5 kali ya. Tentunya masih sangat murah kalau dibandingkan dengan beberapa bank unpad lainnya ya. Contohnya seperti BBRI, di mana kalau BBRI sekarang sudah lebih mahal ya. Valuasinya sudah di 2,5 kali PBV-nya. Harganya 2,5 kali dari book value-nya. Tentunya masih ada gap bisa diperhatikan untuk BMRI. Itu untuk BMRI. Kemudian berikutnya ada Pak Iwan ya, menyiapkan Indika Energy. Menurut saya masih sideways juga ya untuk medium term. Belum banyak sentimen yang akan mempengaruhi ini juga. Jadi kita perkirakan sih pergerakannya masih akan bertahan
di rentang 1.400 hingga 1.530 ya. Ini untuk range short term-nya, jadi bisa diperhatikan untuk targetnya sebenarnya masih di 1.500 ya. 1.530 itu untuk target IBK energi. Kemudian Pak Agustinus menanyakan saham Unilever ya yang masih terus melanjutkan penurunan. Ya, kalau kita lihat sih ini tidak lepas dari tingkat valuasi dari Unilever juga ya yang sudah sangat premium menurut kami, meskipun dia di sektor yang cukup kebal dibandingkan dengan sektor lainnya. Ketika pandemi memang market akan kembali menyesuaikan ya level WNVR dengan level harga wajarnya segitu. Karena untuk sekarang memang baik dari PI maupun PBV untuk Unilever juga sama-sama sudah mahal, dan ketika perekonomian kembali reverse ya ke pemulihan atau recovery, memang sektor-sektor yang lebih cenderung atraktif ya atau agresif itu yang lebih diperhatikan investor. Jadi investor akan cenderung mengurangi ya posisi dari saham-saham sektor yang lebih defensif gitu. Tambah lagi untuk valuasi dari Unilever ini juga sudah cukup mahal. Kalau kita perhatikan untuk PBV-nya, book value-nya sendiri sekarang harganya sekarang sudah di 40 kali. 34 kali. PBV-nya sudah 34 kali atau berarti harganya 34 kali dari book value-nya. Sedangkan untuk PI-nya juga sudah 32 kali ya. Harganya 32 kali dari earning per share untuk Unilever. Jadi kita seharusnya sih sekarang ya, semenjak dia turun ke bawah 6.800, kemudian kembali turun ke bawah 6.400 tuh jadi warning ya, ada kemungkinan Unilever akan masih lanjut terkoreksi seperti itu. Tambah juga dengan kinerja, kalau dibandingkan secara year on year maupun kuartalan memang tidak terlalu signifikan ya kinerjanya, atau masih stabil-stabil aja sih kenaikan dari revenue-nya. Karena sudah cukup mature juga. Kalau Unilever sekarang dia itu lebih ke arah diversifikasi produk aja ya, ketimbang menginovasi atau menginvasi produk jenis produk baru. Dia lebih ke arah diversifikasi aja dari produk-produk yang sudah ada sebelumnya gitu. Memang kemungkinan untuk bertumbuh sih sudah tipis ya untuk Unilever ya. Sudah cukup mature juga untuk tingkat maturity-nya untuk Unilever. Kemudian perlu diperhatikan juga memang support-nya sekarang kita lihat ada area support di 5.600 ya. 5.600 bisa jadi sebagai level support ya bagi Unilever, karena kemarin saat awal pandemi pernah ke 5.600 juga. Jadi sebaiknya kita menghindari Unilever dulu. Dan Pak Paulus emiten batubara ya yang rata-rata turun. Iya, kalau kita lihat emiten batubara rata turun. Contohnya kita ambil PTBA ya. Memang dia turun itu lebih karena
market masih ini ya, apa namanya, bereaksi terhadap kinerja kuartal 1 PTBA yang memang turun ya dari segi produksi maupun revenue dia di saat harga batu bara yang sedang meningkat. Ini disebabkan karena adanya hambatan dari segi operasional produksi ketika musim hujan ya di kuartal 1 memang musim hujannya cukup tinggi, ini mengganggu aktivitas operasional dari PTBA ya di Muara Enim di Sumatera Selatan gitu. Itu yang mengganggu produksi maupun volume penjualan mereka jadi sedikit terkontraksi ya. Seperti itu. Kemudian itu yang jadi sentimen bagi beberapa saham. Saya rasa untuk Adaro maupun beberapa yang lainnya juga akan mengalami hal sama ya kuartal 1. Kemudian berikutnya ada Bulindam ya kan, BBKP dan IRA ya, dan KF. Kita akan lihat untuk BBKP. Bulindam ya kan BBKP. Kalau BBKP Min Bukopin ya ini masih oke sebenarnya. Sekarang kan dia punya level supportnya itu di sekitar 45, sekitar harga sekarang justru ya 458 ya. Boleh untuk masuk lagi ke BBKP untuk spek buy ya BBKP dengan target harga di sekitar 500. 490 hingga 500 jadi target untuk BBKP. Kemudian berikutnya ada IRA. IRA sih sekarang mulai membentuk ini ya apa namanya inverted cup and handle ya. Jadi ada kemungkinan untuk terkoreksi. Jadi sekarang kita wait and see dulu untuk IRA. Belum mampu untuk tembus 2.000 ya. Jadi ada potensi untuk turun sekarang. Kita wait and see dulu untuk IRA. Kemudian berikutnya ada KF. Untuk KF secara medium term memang bearish ya, cuman short term ada kemungkinan untuk sideways, masih boleh untuk di hold dengan target harga ini untuk jangka pendek aja sih ya. KF di 3.000 sih ya targetnya, 3.000 untuk KF. Kemudian Pak Erik ya menanyakan LSIP ya, Raja Adaro LSIP. Kita ke Adaro dulu. Untuk Adaro boleh diakumulasi lagi ya, tentunya masih boleh. Kalau Adaro saya lebih ke arah medium term sih ya, PTBA dan Adaro. Target harga masih di atas ya, masih di sekitar yang terdekat itu di 1.200 di 1.300 ya. 1.300 hingga 1.330 untuk Adaro. Kemudian LSIP, kita akan lihat dulu LSIP. Ya, masih ada potensi untuk naik sekarang. Boleh untuk kembali buy untuk LSIP. Target harganya di sekitar 1.380 atau 380 ya untuk LSIP. Ini dengan masih menguatnya ya harga dari CPO.
Kemudian ada Raja, Rukun Raharja, kita lihat. Raja memang sudah sampai target kami ya, kami pernah rekomend untuk buy, targetnya mungkin pernah ya kita sebut di 280. Sebenarnya target berikutnya sih di 300 ya, cuman belum terlalu kuat, akhirnya terkoreksi lagi tuh sekarang sih hold dulu ya, hold dulu aja untuk Raja dengan target harga di sekitar 270. Kemudian untuk level stop loss perlu kita perhatikan juga, stop loss jika dia tembus ke bawah 240 ya, gitu. Dan pertanyaan terakhir Pak Andi menanyakan untuk saham MNCN ya. Kita akan lihat saham MNCN. Kalau secara teknikal dia memang medium tuh masih bearish ya. Cuman kalau short term sudah sideways, kita sebaiknya boleh untuk melakukan akumulasi dulu, beli ketika harganya sedang di bawah ya. Sekarang kan termasuk di level lower dia, kemudian boleh sih untuk buy dengan target harga di sekitar 9.000 ya, sekitar 1.000 untuk MSCI. Boleh buy untuk target harga di 1.000 dulu untuk MSCI. Seperti itu. MNCN. Untuk beberapa saham media seperti MNCN, memang sekarang dia akan lebih, prospek pertumbuhan itu akan lebih ditopang ke digitalisasi ya, digitalisasi konten. Jadi dia merambah ke digital gitu, konten digital yang akan ini yang masih jadi ini ya, penopang untuk pertumbuhan dia ke depannya. Kemudian untuk tahun ini juga pendapatan atau income dari iklan, sumber-sumber iklan juga saya lihat juga akan mulai pulih ya, seiring dengan mulai pulihnya tingkat permintaan gitu. Kemudian untuk tahun ini juga belanja iklan di tahun ini akan melampaui pertumbuhan industri ya. Karena untuk MSC sendiri memang audience share-nya ini terbilang cukup tinggi ya dibandingkan dengan beberapa kompetitor gitu. Ya, targetnya medium di 1.000, kemudian kalau secara valuasi kita bisa bilang PI-nya masih cukup murah ya, di bawah 10, sekarang masih di 7,8 kali, dengan PBV-nya di level 1 kali ya. Jadi boleh ya, untuk sekarang masih boleh dikoleksi, targetnya di 1.000-an gitu. Oke, ini pertanyaan dari Pak Ardi sekaligus mengakhiri sesi webinar kita dan Q&A kita untuk hari ini. Terima kasih untuk attention dari Bapak Ibu peserta webinar sekalian pada pagi hari ini, sudah mengikuti dari awal hingga akhir. Kurang lebih mohon maaf juga jika ada kesalahan dalam penyampaian untuk webinar kita hari ini. Kita jumpa lagi untuk webinar di esok tanggal hari Rabu ya, tanggal 5 Mei pukul 8.30.
Terima kasih dan salam cuan untuk Bapak Ibu semuanya.